Assalamualaikum, salam kembali, salam tempe. Salam tempe, maaf, salam tempe. Ini salam Prabowo, Prabowo, Prabowo. Sekarang nomor 3 atau nomor 1 atau salam tempe. Ini salam tempe ya. Oke. Selamat datang kembali ke channel Kang Dodi Tempe. Hari ini alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah cukup lumayan. Sekarang dalam pengeringan. Insyaallah sebentar lagi nih. Insyaallah udah mulai ini kering. Udah selesai. Sebentar lagi sekitar 15 menit lagi selesai. Alat-alat sudah kita siapkan. Ini ada timbangan, ada plastik. Kita jangan lupa siapkan plastik ukuran setengah kiloan. Terus kalau ada plastik berarti harus ada yang nyoloknya dong. Nah ini buat nyoloknya ya, ini buat nyoloknya udah siap. Terus yang paling penting ini ya, yang paling penting ini. Jadi kita nggak satu-satu pakai lilin gitu ya zaman dulu ya. Sekarang kita cukup cukup inilah otomatis ya. Terus saya lupa, saya udah siapkan bahan untuk membuat tempe. Ini dia. Ini adalah ragi. Saya campur dengan tapioka. Dan ragi ukurannya setengah-setengah. Kita cukup aduk rata antara ragi dan dan tapioka. Biarkan rata karena untuk membuat nanti dalam proses fermentasinya rata. Kita terus karena dalam pembuatan tempe ini kita butuh kebutuhan yang sangat butuh kesabaran. Di samping skill, pengetahuan cara membuat tempe, tapi kesabaran sangat diperlukan. Karena intinya dari sini, kalau dari sini tidak aduk, tidak rata, nanti ketika pencampuran karena tidak terlihat bentuknya putih, karena antara warna kacang kedelai dengan warna ini hampir sama, mirip. Jadi kita tidak bisa melihat apakah dia rata dengan kacang yang kita aduk nanti atau tidak. Nanti dalam proses fermentasinya dia akan celaka. Nanti mungkin ada yang ujungnya yang mentah, ada pinggirnya yang kurang matang gitu ya. Jadi benar-benar butuh kesabaran. Aduk aja terus, nggak apa-apa. Aduk terus. Ya. Oke. Ini selesai karena udah dari tadi saya udah aduk-aduk. Oke, kita simpan di tempat yang aman. Jauhkan dari jangkauan binatang-binatang buas. Alhamdulillah di sini belum ada binatang buas. Kita sambil apa namanya? Kita terus sortir. Apakah ada yang hitam atau tidak? Apakah masih ada kulit-kulit yang tersisa? Tuh kayak gini nih ya. Kita ambil satu-satu. Jangan segan kalau jadi tukang tempe. Tuh. Kayak gini nih. Ini penting diambil. Dan nanti dia dalam prosesnya dia nggak akan masuk karena kulitnya itu kan ini bukan kulit ari ya, ini kulitnya cukup tebal. Dan kita sebenarnya tidak makan kulitnya, yang kita makan adalah dagingnya, kacangnya, bijinya ya. Kalau buat tempe, kalau buat yang lain ya silakan mungkin ya, untuk yang produk-produk lain, tapi untuk tempe yang kita makan adalah bijinya. Terus jangan lupa yang hitam-hitam seperti kayak gini nih ya. Ini padahal ini udah kita sortir loh kemarin. Ini juga sebenarnya tidak bagus ya. Ini yang tidak busuk, cuman buat warna nanti coloringnya itu nggak bagus ketika jadi itu. Ketika dipotong tuh kayak di Indonesia tuh ada yang merah, kadang-kadang ada jagung yang masih keras itu kan, ada jagung ya, kadang-kadang ada batu ya. Jadi saya insya Allah karena produksi kita akan kita produksi nanti di rumah di sana di kampung kayak gini tuh harus dibuang. Jadi kita benar-benar harus butuh kesabaran, terus sambil cari yang kulit arinya yang masih tersisa di sini, atau mungkin ada yang seperti ini tuh. Ini masih bulat, masih ada kulit arinya, tinggal dipocel aja, buang. Oke. Mungkin hari ini selesai packing, selesai, insya Allah ini akan jadi lebih dari 50 paket.
Nah, customer di luar udah pada menunggu, udah pada antri, udah banyak yang ambil nomor. Karena kita bikin tempe di sini bener-bener di ini ya, bener-bener produk eksklusif. Jadi ada beberapa teman-teman yang emang udah order duluan via telepon, mereka di WhatsApp juga ke pihak distribusi kami. Kebetulan saya hanya produksi dan ada pihak distribusinya. Ini nanti 2 hari habis, kadang-kadang sehari habis ya, mudah-mudahan. Terkadang juga nih dari warung, dari rumah, dari ini Indonesia, mereka ambil ke kita juga. Kalau mereka stok mereka habis, mereka bikin sendiri, karena yang dicari orang Indonesia kan tempe kalau masuk ke warung-warung ya. Nah, jadi mereka ambil dari kita. Oke. Tunggulah ya, nanti akan saya rekam lagi bagaimana cara proses peragian, terus proses pemakingan, sampai proses apa namanya pendisplayannya di mana ya. Kayak kita punya tempat seperti ini ya, ini cukup untuk 50 sampai 60 paket, dia punya 2 ya. Di tempat yang lumayan sejuk karena kita pakai AC, AC-nya AC split, jadi ditutup biar tidak cepat busuk ya. Terus terang, kalau tempe itu butuh tempat yang nyaman, tempat bersih, higienis. Ada sedikit asap aja dia akan berubah rasa, berubah warna. Atau ada sinar matahari masuk, dia akan berubah juga. Dia sangat sensitif, karena sensitifnya itu dari raginya, dari ketika ada proses fermentasi, ketika pembusukan, disitu akan terjadi apa namanya, udara yang masuk tuh masuk seperti polusi kotor lagi ke dalam tempe tersebut ya. Kayaknya masih 10 menit lagi, masih lama ya. Oke, salam tempe lagi deh. Sorry, salam tempe. Assalamualaikum, bye.